Kenapa Aditya Warman mau kembali ke Minangkabau dari Majapahit? Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam rahayu. Di episode ini kita akan melanjutkan dari episode 102. Kami berharap teman-teman bisa membaca, menonton video 102 supaya mengerti kenapa Aditya Warman itu diasingkan dan dia mau menerima tugas itu. Seperti kita ketahui, kelak dia akan menjadi raja di Minangkabau atau Raja Pagaruyung. Namun dia juga punya rencana dan mempertimbangkan banyak hal kenapa dia mau kembali atau diasingkan ke Minangkabau dari Majapahit. Oke teman-teman, kita mulai saja. Kenapa Aditya Warman, seorang bangsawan tinggi Majapahit dan diplomat kelas dunia, justru memilih kembali ke Minangkabau? Apa yang membuatnya rela meninggalkan pusat kekuasaan terbesar di Nusantara pada zamannya? Ini bukan sekedar kisah seorang pangeran pulang kampung. Ini adalah kisah tentang politik, warisan leluhur, dan strategi peradaban yang jarang dibicarakan. Pertama, pulang ke kampung leluhur. Aditya Warman bukan orang Jawa. Ia lahir dari darah campuran Minang dan Melayu juga Jawa. Ibunya adalah Dara Jingga, putri kerajaan Damaseraya, Sumatera yang dibawa ke Jawa setelah ekspedisi Pamalayu oleh Kertanegara. Ayahnya kemungkinan besar dari kalangan bangsawan atau tokoh spiritual di lingkungan istana Singhasari pada waktu itu. Dengan darah Minangkabau yang kuat, pulang ke tanah leluhur bukan sekadar nostalgia. Bagi Aditya Warman itu adalah panggilan sejarah. Tanah Sumatera adalah rumah bagi roh leluhur dan warisan emas. Ia pulang bukan sebagai pelarian, tapi sebagai seorang yang membawa visi besar untuk membangun peradaban baru di kampung leluhurnya. Bab kedua, ketegangan politik dengan Majapahit. Dalam buku Gajah Mada karya M. Yamin tercatat bahwa Aditya Warman meninggalkan Majapahit sekitar tahun 1343-1347. Periode ini adalah masa-masa awal pemerintahan Hayam Wuruk saat Gajah Mada semakin dominan dalam arah politik Majapahit. Disinilah letak ketegangannya. Aditya Warman adalah orang cerdas, berpengaruh dan memiliki pengalaman diplomatik tinggi, termasuk menjadi duta besar Majapahit ke Tiongkok. Namun gaya kepemimpinannya lebih spiritual, diplomatis, dan berorientasi pada keseimbangan. Ini berbeda dengan gaya militeristik dan ambisi ekspansi Gajah Mada. Ketika kebijakan Majapahit makin keras terhadap daerah-daerah luar Jawa, termasuk Sumatera dan Sunda, Aditya Warman tampaknya mengambil pilihan untuk mundur. Ia menyadari jika terus berada di lingkaran kekuasaan yang keras kepala, ia hanya akan dijadikan alat atau musuh dalam skenario besar Gajah Mada, dan di kemudian hari itu terbukti. 3. Persaingan ekonomi dan lada Sumatera. Dalam Tuanku Rau karya M.O. Perlindungan dijelaskan bahwa Sumatera, khususnya Minangkabau dan sekitarnya, menjadi incaran besar karena kekayaan komoditas lada. Tanah-tanah tinggi Minangkabau, daerah pesisir barat hingga daerah pesisir timur Sumatera adalah ladang emas hitam yang menggiurkan. Aditya Warman tidak sekedar pulang kampung, ia sedang memosisikan dirinya sebagai penguasa regional yang mampu mengontrol jalur perdagangan penting, lada dan rempah-rempah. Ia tidak melawan Majapahit secara frontal, tapi membangun basis kekuasaan sendiri yang mandiri dan makmur. Ini adalah bentuk diplomasi terbalik. Yang keempat, adanya pertambangan emas di Minangkabau. Pedalaman Minangkabau menyimpan emas dalam jumlah besar. Dari Solo, Sawalunto hingga ke kawasan Rau dan Tanah Datar, Aditya Warman tahu betul barang siapa menguasai emas, dialah yang akan mendirikan kerajaan. Ini bukan soal kekayaan pribadi, tapi tentang membangun struktur kekuasaan spiritual dan ekonomi yang mandiri dari pengaruh Jawa. Dengan membawa pengaruh Buddha Tantra dan struktur politik Majapahit, Aditya Warman mendirikan kerajaan di Pagaruyung sebagai poros baru. Disinilah terlihat bahwa ia bukan sekedar diasingkan, tapi sedang menjalankan strategi jangka panjang yang terstruktur. Jadi, kenapa Aditya Warman mau kembali ke Minangkabau? Karena ia tahu kapan harus bertahan dan kapan harus membangun.
Ia tahu kapan harus bersaing dan kapan harus menciptakan poros sendiri. Majapahit kehilangan penjaga keseimbangan ketika Aditya Warman pergi. Setelah kepergiannya terjadi kekosongan dalam diplomasi dan tak lama kemudian meledaklah tragedi Bubat. Perang antara Majapahit dan Sunda yang seharusnya bisa dihindari. Seandainya ada tokoh sebijak Aditya Warman yang masih berada di sana, mungkin kisah berbeda. Inilah pelajaran untuk kita hari ini, bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan akan hancur oleh kesombongannya sendiri, dan kebijaksanaan yang berjalan sendiri pun tak cukup. Harus ada keberanian untuk bertindak dan membangun jalan baru. Kalimat ini adalah sebuah refleksi mendalam yang menggambarkan pelajaran penting dari sejarah, khususnya dari kisah Aditya Warman dan keretakan antara dia dengan pusat kekuasaan Majapahit yang berujung pada kepergiannya ke Minangkabau dan runtuhnya keseimbangan dalam tubuh kerajaan besar itu. Mari kita uraikan maknanya secara bertahap. Kekuasaan tanpa kebijaksanaan akan hancur oleh kesombongannya sendiri. Ini berarti kekuasaan yang hanya mengandalkan kekuatan, ambisi, dan dominasi tanpa diimbangi oleh kebijaksanaan pada akhirnya akan mengalami kehancuran dari dalam. Kesombongan lahir ketika kekuasaan merasa tak bisa disentuh, tak mau mendengar nasihat dan merasa dirinya benar. Dan dari sejarah kita tahu, inilah yang sering menjadi awal dari keruntuhan suatu kerajaan, bangsa, bahkan keluarga. Contoh paling nyata adalah Majapahit pasca kepergian Aditya Warman saat Gajah Mada menjadi lebih mutlak dalam pengaruhnya dan akhirnya meletuslah Perang Bubat, sebuah tragedi yang sebenarnya bisa dihindari jika ada keseimbangan suara di istana. Dan seperti kita ketahui, tragedi Perang Bubat membuat nama Gajah Mada jelek di Majapahit dan dia tidak tercatat lagi di dalam kisah kitab Nagara Kertagama. Lanjut, dan kebijaksanaan yang berjalan sendiri pun tak cukup. Harus ada keberanian untuk bertindak dan membangun jalan baru. Di sisi lain, kebijaksanaan yang hanya bersifat reflektif, pasif, atau terlalu kompromistis tanpa keberanian bertindak juga tidak mampu membawa perubahan. Orang bijak yang hanya diam dan menonton kejatuhan sistem tanpa turun tangan juga turut menyumbang pada keruntuhan itu. Aditya Warman menunjukkan jalan alternatif. Ia tidak melawan Gajah Mada secara frontal, tapi ia memilih asingkan diri ke kampung leluhur, membangun kekuatan sendiri, menghidupkan budaya lokal, dan membentuk kerajaan yang lebih seimbang antara kekuasaan, spiritualitas, dan ekonomi rakyat. Kesimpulan pelajaran, untuk zaman sekarang pelajaran ini amat penting. Kita butuh pemimpin yang kuat tapi juga bijak. Kita butuh pemikir yang berani bertindak. Kita tak hanya bisa meniru masa lalu, tapi harus membangun jalan baru yang berpijak pada akar leluhur dan keberanian menatap masa depan. Sebagai penutup dan dari kisah Aditya Warman, kita belajar satu hal penting, bahwa sejarah bukan sekedar deretan peristiwa masa lalu, tapi cermin masa depan. Kekuasaan yang tak diimbangi kebijaksanaan akan runtuh oleh kesombongan sendiri. Tapi kebijaksanaan pun tak boleh berdiri sendiri. Ia perlu keberanian untuk bertindak, untuk keluar dari bayang-bayang masa lalu dan membangun jalan baru. Kita tak bisa mengubah sejarah, tapi kita bisa memetik terang darinya, agar tak mengulangi kegelapan yang sama. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan kisah sejarah yang akan mengubah arah bangsa kita. Terima kasih.